Saya selaku Kepala Kampung Tanjung Rejo, saya sudah menghibahkan tanah saya seluas 2 hektar agar dibangun aset bendungan ataupun embung pariwisata, karena di situ ada potensi yang bisa digali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun. Selamat datang kembali di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu Stawayan Setiongan. Kami hadir bukan untuk memeriksa, tetapi pendampingan soal pelayanan publik, potensi ekonomi, dan bagaimana kampung bisa terus maju lewat pengelolaan dana yang transparan dan pendampingan hukum. Hari ini spesial karena kita kedatangan para pemimpin kampung, orang-orang yang mengurus masyarakat dari ujung paling bawah. Bersama mereka, kita akan membahas sejumlah hal penting, mulai dari profil kampung, transparansi dana desa, peran Koperasi Merah Putih, keberadaan BUMKA, hingga suka duka menjalankan amanah sebagai kepala kampung. Bersama saya Aditya Darmawan dan sudah hadir kepala kampung dari Kampung Tanjung Rejo. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya hadir bersama kami. Bu, boleh diceritakan sedikit tentang profil kampung Ibu, mulai dari jumlah penduduk, sumber ekonomi utama, hingga potensi unggulan yang sedang dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Kepala Kampung Tanjung Rejo, Ibu Hajah Sugiyarti, hari ini akan menyampaikan profil Kampung Tanjung Rejo dengan luas wilayah 1.003 hektar dan luas persawahan 65 hektar, luas daratan kurang lebih 400 hektar dengan jumlah penduduk 2.998 jiwa. Dengan mata pencaharian 60%, masyarakat saya Kampung Tanjung Rejo berpenghasilan menjadi buruh lepas harian dan selebihnya menjadi petani dan menjadi buruh tani. Kemudian, Bu, untuk Kampung Tanjung Rejo ini secara geografis dia perbatasan dengan kampung mana aja, Bu, ya? Terima kasih. Untuk Kampung Tanjung Rejo perbatasan di wilayah timur yakni dengan Sangur Ratu, Kampung Sangur Ratu, di wilayah barat dengan Payung Rejo dan Payung Dadi, untuk wilayah utara Tanjung Kemala, dan untuk wilayah selatan Purworejo. Kemudian, Bu, tahun ini dana desa atau dana kampung berapa besarannya, Bu, ya? Dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaannya, Ibu? Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan pemerintah pusat yang telah menggelontorkan dana desanya ke Kampung Tanjung Rejo dengan nilai 1.106.096.000 rupiah. Dan saya selaku Kepala Kampung Tanjung Rejo dengan adanya anggaran dana desa yang sudah masuk ke kampung kami, merasa berterima kasih karena dengan program ini sangat membantu masyarakat kami. Masyarakat kampung kami yang awal muasalnya adalah kampung IDT dengan mata pencarian buruh harian lepas, dengan adanya program dana desa ini sangat membantu untuk tenaga kerja di masyarakat Kampung Tanjung Rejo. Dengan dana sebesar itu, Bu, untuk tahap 1 dan tahap 2-nya apakah sudah terrealisasi, Bu? Alhamdulillah untuk tahap 1 sudah fix, sudah selesai semuanya, yakni pembiayaan untuk drainase sebesar 1 kilo 5 meter, dan untuk pemberdayaan, dan untuk yang tahap 2 sedang kami realisasikan, yakni cor beton 50 meter sudah selesai, tinggal ada 2 fisik, 2 gorong-gorong, serta untuk ketahanan pangan yang nilainya 20%. Baik, Ibu. Kemudian, Bu, bagaimana cara Ibu menjaga transparansi penggunaan dana desa agar masyarakat percaya dan ikut mengawasinya, Bu? Terima kasih. Dengan adanya program dana desa, selalu kami libatkan masyarakat dan semuanya tokoh-tokoh, baik itu tokoh pemuda,
tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh sesepuh kampung. Melalui Musrembang kami undang, kami ajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui program-program yang akan digelontorkan melalui dana desa dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Bu, kami mendengar Kampung Tanjung Rejo ikut mengembangkan Koperasi Merah Putih. Bisa diceritakan bagaimana peran koperasi ini dalam menggerakkan ekonomi warga, Ibu? Alhamdulillah, sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku, saya atas nama Kepala Kampung Tanjung Rejo sesuai dengan perintah bahwa Koperasi Merah Putih akan dilaksanakan di kampung kami selaku Kepala Kampung dan jajarannya sudah membentuk pengurus Koperasi Merah Putih, baik itu tahapan pelaporan maupun tahapan jaga desa, dan selanjutnya akte notaris pun sudah kami selesaikan. Terima kasih. Apa tanggapan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi dan bagaimana keterlibatan masyarakat di dalamnya, Ibu? Alhamdulillah, keterlibatan masyarakat dalam program menyongsong program Koperasi Merah Putih ini sangat-sangat dibutuhkan karena kebetulan Kampung Tanjung Rejo perlu adanya wadah, perlu adanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Jadi Koperasi Merah Putih ini mudah-mudahan akan bisa mengatasi salah satu faktor pengangguran yang ada di Kampung Tanjung Rejo. Baik Ibu, kemudian Ibu, apakah Kampung Tanjung Rejo sudah membentuk BUMKA? Jika sudah, usaha apa yang sedang dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap warga? Alhamdulillah sudah BMK untuk tahap pertama, yakni sebesar 15 juta kami alokasikan ke Bliring, karena Bliring ini sifatnya juga menolong masyarakat, karena kampung kami kebetulan jauh dari bank yang besar, di kampung kami. Jadi usaha Bliring salah satu faktor untuk membantu masyarakat kami. Apakah cuma BUMKA, Bu? Atau ada UMKM-nya tidak, Bu? Untuk desa Tanjung Rejo ini, Bu? Terima kasih. Untuk BUMK tahap 2 kan kami lokasikan untuk BUMK ketahanan pangan sebesar 20% dengan jumlah 221.219.000. Sudah kami gelontorkan ke rekening BUMK ketahanan pangan dan sudah dicairkan oleh pengurusnya untuk pengemukan sapi. Saya juga berdoa dan minta kepada seluruh masyarakat agar mendoakan semoga program ketahanan pangan yang ada di Kampung Tanjung Rejo terkait dengan pengemukan sapi akan berjalan lancar sehingga bisa memperoleh laba yang sesuai yang kita inginkan. Dan saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tanjung Rejo dan khususnya Kabupaten Lampung Tengah, bukan hanya BUMK ketahanan pangan yang ada di Kampung Tanjung Rejo, ini adalah salah satu produk unggulan program UMKM yang ada di Kampung Tanjung Rejo. Dan saya selaku Kepala Kampung Tanjung Rejo juga berharap mudah-mudahan program UMKM yang ada di Kampung Tanjung Rejo, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah khususnya akan memperhatikan UMKM kami sehingga bisa menggelontorkan dananya ataupun membuat kebijakan mereka-mereka yang mendirikan UMKM bisa diberikan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara prosedural, yakni bagaimana cara mengemas yang cantik agar pemasarannya nanti lebih menarik, sehingga produksi kalau sudah cantik pemasarannya pun mungkin nilainya akan lebih mahal lagi. Saya berharap pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan memperhatikan UMKM di Kampung Tanjung Rejo. Terima kasih. Dan ini juga ada gula merah Ibu ya untuk UMKM-nya. Alhamdulillah ada gula aren yang alhamdulillah ini betul-betul disadap dari tanah Kampung Tanjung Rejo. Ini salah satu program UMKM yang ada di Kampung Tanjung Rejo, yang mana penyadapannya bisa dilihat videonya, karena ini betul-betul dari tanah Kampung Tanjung Rejo, yakni dari perkebunan di Kampung Tanjung Rejo. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, mudah-mudahan bisa memperhatikan UMKM kami, sehingga baik itu kemasan maupun cara pemasarannya akan lebih meningkat lagi. Dan maaf sebelumnya, saya atas nama Kepala Kampung Tanjung Rejo,
potensi desa di Kampung Tanjung Rejo, karena memang masyarakat saya kebanyakan merantau. Namun ada salah satu lagi potensi di kampung kami, Bapak. Apa itu, Bu? Potensinya adalah ada di situ pegunungan yang mata airnya tidak pernah berhenti. Jadi saya kepingin ada program nanti masuk ke Kampung Tanjung Rejo, baik itu dari Kabupaten Lampung Tengah maupun provinsi maupun pusat. Saya kepingin, bahkan saya selaku Kepala Kampung Tanjung Rejo, saya sudah menghibahkan tanah saya seluas 2 hektar agar dibangun aset bendungan ataupun embung pariwisata. Karena di situ ada potensi yang bisa digali sehingga tanah dari pegunungan itu tidak pernah kering. Perhatian dari Kabupaten Lampung Tengah ataupun provinsi ataupun pusat bisa membangun embung pariwisata di kampung kami tercinta ini. Terima kasih. Kemudian, Bu, ini kan Kejaksaan Agung ada program Jaksa Garda Desa, Bu. Nah, untuk Kampung Tanjung Rejo ini, apakah sudah mengisi lengkap untuk aplikasi Jaga Desa, Bu? Dan apakah ada kendala dalam pengisian aplikasi tersebut, Bu? Alhamdulillah, untuk Tanjung Rejo mantap, siap bekerja sama dengan Jaga Desa program Kejaksaan Kabupaten Lampung Tengah. Oke, Bu. Kemudian, Bu, yang bertugas sebagai operatornya siapa, Bu? Ada Pak Malik, ada dibantu oleh Bapak Kasipem, dan tentunya kami didampingi selalu oleh Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung. Oke, Bu. Kemudian, Bu, apa yang menjadi kendala terbesar Ibu dalam menghadapi pengelolaan dana kampung? Apakah soal SDM, regulasi, atau tekanan eksternal, Bu? Kalau kendala SDM itu memang menjadi keluhan saya, karena kebetulan sudah saya sampaikan bahwa Kampung Tanjung Rejo adalah salah satu awal muasal kampung IDT. Jadi kami untuk mendapatkan SDM ataupun sumber daya manusia yang mumpuni itu masih susah. Karena untuk mencari lulusan S1 itu masih jarang di kampung kami, terus terang. Jadi kendalanya itu sumber daya manusia. Kalau untuk masalah eksternal reguler itu tidak menjadi masalah. Masyarakat kami khususnya Kampung Tanjung Rejo insya Allah aman dan damai. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pendampingan hukum dari Kejaksaan melalui program Jaga Desa? Apakah membantu? Sangat membantu, karena kami sebagai manusia biasa tentunya harus ada yang selalu mengingatkan ataupun menjadi pendamping agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Pendampingan seperti apa, Bu, yang Ibu butuhkan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah? Kerjasama yang baik antara Kepala Kampung dan Kejaksaan, welcome. Jadi apa yang dibutuhkan kami dari Kejaksaan Agung pun insya Allah siap membantu kami. Oke, Bu, kita masuk pertanyaan terakhir ini, Bu. Siap. Apa saja suka duka Ibu selama menjadi Kepala Kampung, dari yang menyentuh sampai yang paling menantang, Ibu? Terima kasih. Kalau sudah menyangkut pribadi saya, suka duka saya sebagai Kepala Kampung Tanjung Rejo, panggilan jiwa saya bangga. Saya selaku Kepala Kampung Tanjung Rejo merasa bangga karena bisa menjadikan Kampung Tanjung Rejo yang tadinya desa tertinggal, sekarang sudah naik statusnya menjadi kampung berkembang, dan saya bangga bisa menolong masyarakat saya yang sangat membutuhkan. Karena terus terang di kampung saya dengan banyaknya masyarakat yang hanya buruh harian, hanya masyarakat yang hanya merantau, tentunya perekonomiannya sangat-sangat di atas, di bawah normal. Bahkan Kampung Tanjung Rejo selama ini banyak program-program menuntaskan kemiskinan, namun apa hendak dikata, program itu belum membantu untuk lapangan pekerjaan di masyarakat Kampung Tanjung Rejo. Makanya banyak kepala keluarga yang merantau mencari pekerjaan di luar Kampung Tanjung Rejo. Kemudian, Bu, apa harapan terbesar Ibu ke depan untuk Ibu sebagai Kepala Kampung ini dalam hal ekonomi, pelayanan, maupun tata kelola hukum? Saya berharap sekali sebagai Kepala Kampung Tanjung Rejo
tentunya sekali lagi saya menyampaikan suatu kebanggaan saya bisa mewujudkan Kampung Tanjung Rejo lebih maju lagi. Bahkan saya punya jargon di Kampung Tanjung Rejo, jargon Kampung Tanjung Rejo adalah jargon kampung asik. Di situ nilai-nilai asik itu adalah agamis kampung saya, santun, inovatif, dan masyarakat saya tentunya kondusif. Itu yang menjadi jargon saya, dan saya merasa terpanggil karena Kampung Tanjung Rejo sekarang menjadi kampung yang damai. Yang maaf sebelumnya Kampung Tanjung Rejo kalau ada orang hajatan, Pak, banyak pemuda-pemuda itu yang bermabok-mabokan, banyak perjudian atau bahasanya koprok. Alhamdulillah selama saya menjabat itu sudah tidak ada lagi. Makanya jargon asik itu saya terapkan di Kampung Tanjung Rejo, yakni maknanya Kampung Tanjung Rejo asik adalah kampung agamis, santun, inovatif, dan kondusif. Itu yang saya harapkan. Terima kasih, dan saya atas nama Kepala Kampung Tanjung Rejo sekali lagi saya menyampaikan, saya merasa sedih, panggilan hati saya, panggilan jiwa saya apabila saya tidak bisa menolong masyarakat saya. Karena 24 jam pintu saya terbuka demi menolong masyarakat saya. Bahkan saya punya ambulan gratis sudah selama 10 tahun ini di Kampung Tanjung Rejo demi membantu masyarakat saya bila mana terjadi kesusahan. Oke Bu, terima kasih banyak Bu atas keterbukaannya. Semakin kita mendengar dan kita sadar jika kepala kampung itu bukan tugas kecil, tanggung jawabnya besar, resikonya banyak. Maka kehadiran program Setawayan Setiongan ini agar membuat kampung bisa tumbuh aman, adil, dan penuh kepercayaan. Amin. Mari jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan, menuju kemajuan kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.